ISC. Bersama saya Gaby dan teman saya Abel. Hari ini kita akan menjadi host untuk memandu podcast kali ini bertema optimasi. Nah, gimana Bel? Nah, di sini kita kedatangan tamu, yaitu dosen kita sendiri, yaitu Pak Ahmad Alfian, STMT, dengan bidang keahlian yang cocok dengan tema kita hari ini, yaitu sistem optimasi dan statistik industri. Oke, selamat datang Pak Alfian. Terima kasih untuk Pak Alfian sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kali ini. Nah Pak, ini kan membahas tentang optimasi, banyak masih yang nggak relate atau nggak ngerti gitu Pak tentang optimasi. Sebenarnya kalau pengertian secara sederhananya itu optimasi itu apa sih Pak? Oke. Ya, optimasi bisa dikatakan sederhana bagaimana membuat sesuatu itu lebih baik ya. Nah, membuat lebih baik itu kita dihadapkan pada berbagai macam yang namanya kendala ya. Nah, contoh sederhana itu kendala itu artinya sesuatu memang kita hadapi tapi bagaimana kita menyikapinya. Nah, sederhana misalkan Anda seorang mahasiswa katakanlah ya, di sini kos di kota Palembang katakanlah ya. Nah, bagaimana dengan uang 1 juta Anda bisa cukup dalam 1 bulan katakanlah ya, bisa makan sehari 3 kali ya, bisa fotokopi, bisa isi bensin untuk kendaraan ya. Intinya 1 bulan itu cukup, syukur-syukur Anda bisa nyisikan, wah itu luar biasa. Nah, itu Anda sudah optimal namanya, makanya telah dikatakan optimasi. Nah, itu secara sederhananya seperti itu. Oke. Jadi itu sekilas tentang optimasi tadi kalau kata Pak Alfian. Berarti itu sebenarnya cukup diperlukan ya Pak kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, betul. Jadi optimasi itu memang sangat penting ya. Apalagi Anda seorang mahasiswa ya, sudah memikirkan ya ke depan bahwa optimasi itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Inti dari optimasi adalah bagaimana sesuatu harus lebih baik. Nah, artinya lebih baik bang kondisinya. Banyak juga pepatah mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, jadi kalau Anda hari ini sama dengan kemarin sudah rugi, apalagi Anda hari ini jauh dari kemarin. Nah, itu tadi kan Pak untuk yang di kehidupan sehari-hari kan, termasuk contoh dalam kehidupan sehari-hari kan Pak. Tapi untuk dunia industri itu seperti apa Pak bentuknya? Ya, kalau kita industri artinya bicara industri ya. Industri misalkan kalau kita bicara sistem produksi ya. Nah, bagaimana dalam industri itu ada yang namanya input, ada proses, ada namanya output. Ya, artinya mengoptimalkan di sini artinya pada saat kita bicara input misalkan bagaimana bahan baku yang kita butuhkan itu memang harus tepat sasaran ya, kualitasnya, mutunya, daya tahannya ya, kemudian harganya. Kemudian pada saat diproses juga jangan sampai artinya kita membuat sesuatu itu yang bisa dikatakan bagus tapi mahal. Nah, bagaimana sesuatu itu bagus tapi murah? Nah, apa yang kita lakukan? Bisa juga berkembang yang namanya teknologi. Karena optimasi juga tidak lepas yang namanya teknologi ya. Artinya sesuatu teknologi memang sesuatu yang mahal, tapi outputnya biasanya lebih besar dan lebih banyak. Ya, itu salah satu contohnya kalau kita bicara industri. Tapi kalau kita bicara bisnis ya, tentu orang bisnis selalu ingin mengatakan bagaimana ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, itu artinya untung menjadi prioritas utamanya. Bagaimana biayanya? Pengennya sekecil-kecilnya. Nah, itu intinya. Nah, bagaimana? Nah, itu tentu banyak pendekatan atau metode untuk bisa melakukannya. Nah, salah satunya Anda harus belajar teknik industri itu seperti itu. Nah, benar banget Pak. Jadi kan kalau misalnya tadi kita masih di dunia industri Pak, kita kan sekarang masih mahasiswa nih Pak. Tapi kalau dari Pak Alfian sendiri dalam konteks teknik industri kita ini Pak, seberapa penting sih Pak sebenarnya peran optimasi ini? Oke. Nah, peran optimasi itu paling tidak ya secara pribadi Anda ya, nanti untuk Anda pribadi minimal ya, bahwa apapun yang Anda lakukan itu harus ada nilai tambah atau orang mengatakan value added-nya. Sebab setiap kali langkah ada nilai tambah itu sudah Anda melakukan optimasi namanya. Nah, Anda bekerja bagaimana tentu setiap hari, setiap bulan ada kenaikan, kalau bisa kenaikan gaji, pendapatan, nggak mungkin Anda pengen sama terus kan, sedangkan yang namanya barang itu semakin lama semakin meningkat, tentu Anda pengen lebih. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan lebih,
dengan kondisi itu Anda sudah melakukan hal yang namanya optimasi di situ. Jadi Pak, hal-hal apa aja sih Pak yang mahasiswa tuh perlu pelajari untuk bisa mengenal atau menguasai optimasi ini Pak? Ya, nah memang optimasi itu bisa dikatakan suatu pendekatan atau proses ya. Tentu untuk optimasi kita harus menggunakan suatu metode, suatu pendekatan ya. Nah memang dalam optimasi itu yang menjadi dasar kalau kita bicara mata pelajarannya itu memang Anda harus memahami namanya matematika dan statistik di situ. Karena dalam optimasi itu selalu mencari celah untuk mencari suatu solusi-solusi. Nah, solusi itu artinya dengan suatu pendekatan-pendekatan. Ya, kenapa kita perlu belajar matematika? Karena dengan belajar matematika kita bisa mengukur apakah ada peningkatan atau ada penurunan. Kenapa kita belajar statistik? Supaya kita ada semangat bahwa kita bisa melakukan, maka kita belajar namanya peluang. Kalau kita mengatakan wah kemungkinan kita bisa suksesnya 80-90%, berarti kita ada semangat bahwa itu bisa dilakukan. Tapi kalau peluangnya di bawah 50, Anda mengatakan 10%, 5%, artinya sulit atau berat untuk lakukan. Bukan berarti nggak bisa, tapi artinya bisa saja kita bisa lakukan, tapi uang atau yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan outputnya. Itu artinya kita bisa merugi di situ nantinya. Itu pengertian optimasi secara aplikasinya gitu. Nah Pak, untuk di zaman kita yang serba digital, terus penggunaan AI dan data science kan yang makin berkembang gitu kan Pak. Jadi menurut Bapak gimana peran inovasi teknologi dalam mendukung proses optimasi itu Pak? Nah, dengan adanya sistem digitalisasi ini, wah itu sangat mendukung sekali ya. Apalagi di teknik industri ada yang namanya lantai produksi ya. Nah di situ salah satunya kita mengatur tata letak. Nah artinya mengatur tata letak tentu ingin mengefisiensikan waktu proses yang sebelumnya katakanlah satu hari bisa menghasilkan 100 produk, dengan optimasi ya kita bisa menghasilkan katakanlah 1000 produk per harinya. Artinya suatu keuntungan nantinya. Nah itu salah satunya. Tapi dengan digitalisasi kita harus hati-hati juga ya, karena digitalisasi artinya menuntut kadangkala investasi. Nah investasi ini ya bagi perusahaan-perusahaan yang tidak siap ya, nah itu dia akan ketinggalan dan tidak siap bersaing karena lari nanti otomasi. Karena otomasi mau tidak mau harus ya. Sekarang ini perkembangan teknologi dan sebagainya sangat tinggi ya. Yang tadi Anda mengatakan digitalisasi ya, maka muncullah ada data science. Nah, data science artinya bagaimana kita bisa mengumpulkan data sebanyak-banyak, maka nanti munculnya big data. Nah, makanya kalau Anda punya handphone, Anda semakin lama kenapa handphone Anda lemot? Ya, memorinya habis. Ya itu tadi. Ya, karena semakin banyak data dibutuhkan, semakin banyak pula memori yang harus kita siapkan. Nah, makanya hampir semua handphone itu ada AI-nya ya. Artinya Anda cari apapun dia langsung ketemu. Untuk searching dan sebagainya, itu kelebihan dengan adanya digitalisasi. Seperti itu ya. Pak, ini sebenarnya udah pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau misalnya buat adik-adik SMA yang mungkin masih bingung nih Pak, kenapa sih harus pilih jurusan teknik industri? Nah, kenapa mereka tuh harus mempertimbangkan teknik industri, terutama karena ada bidang optimasi ini Pak? Boleh dikasih tahu nggak? Kira-kira kenapa gitu? Ya, nah ini salah satu poin ya kelebihan teknik industri ya. Industri artinya ada dua momen ya. Kita sering mengatakan teknik industri artinya industri manufaktur. Artinya seorang sarjana teknik industri nanti memang bisa bekerja di industri manufaktur. Ya. Orang mengatakan pabrik di situ. Ya. Artinya industri yang memang membuat suatu produk. Ada produk secara kasat mata. Produknya mobil, kendaraan, pakaian, mesin dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua namanya non manufaktur. Nah, makanya tidak heran orang teknik industri juga bisa bekerja di industri jasa. Ya. Industri perbankan, ya. Industri penyiaran, industri asuransi, industri pariwisata. Nah, jadi sekarang sudah luas perkembangannya. Kenapa? Salah satunya digitalisasi dan AI tadi yang mendukung. Ya, nggak heran orang teknik industri bisa bekerja di bank. Ya, kenapa? Orang teknik industri belajar namanya analisis kelayakan. Jadi menilai kalau Anda bekerja di bagian kredit, ada investor yang mau minjam, ya Anda bisa menilai dia minjem sekian mampu bayarnya sekian. Nah, kalau ternyata dia minjemnya sekian tidak mampu, berarti kita turunkan budgetnya. Kenapa? Berisiko nanti dia mangkrak istilahnya ya. Nah, kalau dia nggak mampu bayar,
Nah, akibatnya apa ya? Sebagai pihak bank tentu merugi. Nah, itu salah satu kita bisa menilai layak nggak. Nah, maka dengan adanya tadi big data, kita bisa melihat rekodnya selama ini, ya dia minjam lancar nggak? Kemudian keuntungannya meningkat tidak? Nah, itu salah satu kelebihan dari industri. Artinya dia bisa juga bergerak di industri jasa di situ. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih SMA nih, yang masih bingung kenapa sih harus pilih teknik industri, itu bukan hanya karena kita tuh bergerak di di manufaktur ya Pak? Iya, pabrik kalau mengatakannya. Iya, bukan karena hanya di pabrik atau lantai produksi, tapi kita tuh bisa bergerak juga di bidang jasa. Jadi emang ingat juga ada salah satu dosen yang pernah bilang kalau memang ada alumni kita tuh yang sekarang udah jadi GM ya Pak, atau General Manager di salah satu hotel bintang di berbintang 5 ya di Palembang. Ya, Herman nggak salah ya. Iya, karena memang itu mungkin dari situ ya Pak, karena nilai plus dari teknik industri bisa mempelajari banyak bidang gitu. Ya, kebetulan beliau dulu bimbingan Pak Alfian kebetulan. Betul. Gitu. Herman namanya. Nah, itu salah satu contoh ya. Iya. Jadi kalau Anda yang pengen menginap Novotel, mungkin bisa ketemu beliau, minta diskon lah katakanlah seperti itu. Oke. Berarti Pak, untuk kesimpulan kita hari ini nih ya optimasi itu berarti kasarnya itu Pak merujuk kepada penyelesaian suatu masalah gitu kan Pak? Ya, gitu kan, Pak? dalam arti supaya hasilnya lebih baik. Iya, value ya. Nah, value ya, misalkan contoh sederhana ya, kalau di bidang transportasi ya, zaman Pak Alfian dulu kuliah ya, kalau dari Jakarta ke Bandung itu naik bis 3 jam sampai 4 jam. Ya, sekarang sudah ada namanya kereta WOS ya, hanya setengah jam gitu ya. Nah, jadi istilahnya orang kalau perjalanan mau ke Bandung misalkan ya, tentu transit menuju Jakarta nggak ada langsung ya, orang nggak takut lagi pulang malam apa yang cepat katakanlah. Nah, itu salah satu adanya teknologi, memang kan muncullah digitalisasi. Berarti secara tidak langsung optimasi ini adalah kita melakukan efisiensi biaya dan efisiensi waktu juga berarti kan Pak? Tapi tetap dikaitkan dengan biaya ya. Makanya pertimbangan optimasi tadi artinya keuntungan sama biaya itu jadi pertimbangan. Ya, seperti Pak bilang nggak bagus juga artinya untung besar tapi biayanya besar juga, nggak sebanding. Lebih baik kita mempertahankan metode yang lama ya, walaupun untung kecil tapi biayanya kecil. Tapi setelah kita kurangin antara keuntungan sama itu hasilnya sama. Ngapain kita lakukan otomasi istilahnya? Nah, itu. Berarti benar-benar optimasi ini kayak ikon ya teknik industri ya Pak, karena nggak lepas dari efisiensi, biaya dan lain sebagainya gitu ya Pak. Oke, jadi kita udah di ujung video, di akhir video teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan share. Mungkin buat teman-teman yang belum di subscribe, tolong di subscribe dulu channel kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. ISC Fun for all for one.